Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Yolandasari, NPM 200500035, bersama rekan saya yang bernama Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Erenti, NPM 200500042, bersama rekan saya Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 200500028. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah pengantar pendidikan dan program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang aliran dalam pendidikan. Yang dimana aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi ini berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Yang selanjutnya, ada aliran-aliran klasik dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Indah Permatasari. Kepada Indah, kami persilakan. Selanjutnya, ada aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Contohnya, suatu keluarga yang kaya raya ingin memaksa anaknya menjadi pelukis. Segala alat diberikan dan pendidik ahli didatangkan. Akan tetapi gagal karena bakat melukis pada anak itu tidak ada. Akibatnya, dalam diri anak terjadi konflik. Pendidikan mengalami kesukaran dan hasilnya tidak optimal. Contoh lain dari aliran ini yaitu ketika dua anak kembar sejak lahir dipisahkan dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Satu dari mereka dididik di desa oleh keluarga petani golongan miskin, dan yang satunya lagi dididik di lingkungan keluarga kaya yang hidup di kota dan disekolahkan di sekolah yang modern. Ternyata pertumbuhan kedua anak tersebut tidak sama. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman saja, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungannya tidak mendukung. Lalu ada aliran nativisme. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Contohnya, ada seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik, dan anak tersebut juga berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Bahkan mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya saja. Lalu ada aliran naturalisme. Nature artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosofis Prancis, J.J. Rousseau, 1712 sampai 1778, seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu
baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Jadi, pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam, sehingga kebaikan anak-anak yang diberikan secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas. Aliran ini mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaan, kemampuan-kemampuannya, dan kecenderungan-kecenderungannya. Tetapi seperti telah diketahui bahwa gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan sampai saat ini ternyata tidak terbukti. Sebaliknya, pendidikan makin lama makin diperlukan. Lalu yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Contohnya, seperti hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata. Pada anak, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Ada anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, tiap anak manusia mula-mula mengembangkan bahasa lingkungannya, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemampuan satu anak dengan anak yang lain untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu sebabnya, oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan, biarpun lingkungan anak-anak tersebut menggunakan bahasa yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. C. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Dirintis oleh F.R.A. Finger di Jerman dengan Hima Kunde dan J. Leichhardt di Belanda dengan Het Voetland. Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pengajaran alam sekitar adalah peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Contohnya seperti sebuah keluarga melakukan rekreasi ke taman hiburan seperti kebun binatang. Maka secara tidak langsung, anak-anak yang dalam keluarga tersebut melakukan pengajaran alam sekitar sehingga mereka dapat mengamati apa yang terdapat di dalam sekitar tersebut. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini dirintis oleh Avi de Minette de Crowley dari Belgia tahun 1871 sampai 1923, seorang dokter Prancis yang mendirikan yayasan untuk anak-anak abnormal yang bertempat di rumahnya pada tahun 1901. Pada tahun 1907, metodenya diterapkan kepada anak-anak normal. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak yang dinamai oleh Centres d'Inter. De Crowley mencari dan menyelidiki naluri anak dalam pertumbuhannya secara intrinsik. Contohnya seperti seorang anak meniru ibunya memasak. Maka secara tidak langsung anak tersebut dengan nalurinya mencontoh apa yang dilakukan ibunya. Dengan tidak langsung, pengajaran pusat perhatian dilakukan oleh anak tersebut. Yang ketiga, sekolah kerja. Dirintis oleh Georg Karlsentiner tahun 1854 sampai 1932 dengan menulis karangan tentang Arbeitsschule. Ia seorang guru ilmu pasti yang diangkat sebagai inspektur di Munchen. Pada tahun 1898, ia mengembangkan cita-citanya pendidikan. Bagi Karlsentiner, tujuan hidup manusia yang tinggi adalah mengabdi kepada negara.
Berhubung dengan itu, kewajiban sekolah yang terpenting ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Contohnya seperti sekolah SMK. Sekolah tersebut menargetkan siswanya agar setelah lulus, ia dapat langsung bekerja dan memiliki modal untuk bekerja, yaitu bakat atau pengajaran yang dia dapat dari sekolah tersebut. Yang keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek dirintis oleh WH Klipstrik di dalam pengajaran proyek. Pengajaran proyek berarti kegiatan, sedangkan belajar mengandung arti kesempatan untuk memilih, merancang, berlatih, memimpin, dan sebagainya. Dalam hal ini, yang penting ialah bahwa peserta didik telah aktif memecahkan persoalan, maka wataknya akan terbentuk. Contohnya seperti seorang siswa dalam melakukan presentasi mendapatkan banyak pertanyaan, maka ia dapat memecahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara rinci sesuai dengan pemahaman yang ia dapatkan dari pembelajaran tersebut. Sekian dari materi ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Nadia dan Indah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran materi aliran-aliran pendidikan ini yaitu yang pertama, aliran-aliran pendidikan ini adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, aliran-aliran klasik dalam pendidikan ada 4, yaitu teori empirisme, teori nativisme, teori konvergensi, dan teori naturalisme. Yang contoh-contohnya telah dijelaskan oleh Indah Permatasari. Dan yang terakhir ada gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, ada 4, yaitu pengajaran dalam alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Dan contoh-contohnya tadi telah dijelaskan oleh Nadia Dwi Ariyanti. Sekian video dari pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kelompok 5 ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan karena kami semua masih belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.